Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,2%. Dengan total market cap sekarang di 2,03 triliun US dollars. Dan Bitcoin kita bisa lihat dia kurang lebih meningkat sebesar 0,7% dengan harga 43.650-an. Untuk Ethereum dengan harga 3.260-an, dia naik sebesar 2,45%. Untuk BNB dia naik kurang lebih 3,5%-an lah dengan harga 439. Dan untuk Solana, dia kembali lagi meningkat secara signifikan ya, naik sebesar 6,3% dengan harga $121. Kemarin sempat lumayan rendah ya. Nah, yang aneh lagi adalah Luna. Luna justru koreksi. Jadi sering kali terjadi untuk Luna ya. Di mana yang lain sedang rally, dia koreksi, dan saat yang lain koreksi, dia malah rally ya. Untuk Cardano kurang lebih naik 2,7%-an, AVAX naik 6,3%. Nah, kita bisa lihat satu tren yang jelas di mana altcoins peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan BTC. Maka dari itu kita bisa lihat dengan sangat jelas ini adalah penurunan dari BTC Dominance. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan BTC Dominance bisa kembali naik lagi ya, dan uang bisa mulai pindah lagi ke BTC. Kenapa? Karena ini sangat penting ya. Kalau sampai BTC close di bawah dari 43.796 ya, yaitu adalah bull support band. Nah, ini bisa menjadi petanda buruk ya, karena kita bisa lihat pada faktanya apabila Bitcoin tidak bisa menahan bull support band ini ya, sulit untuk bisa lanjut bull market ya, atau lanjut ke bull market yang momentumnya besar ya. Nah, tapi kebalikannya, apabila Bitcoin bisa menahan bull support band seperti di sini, lalu seperti di sini, ini menunjukkan bahwa itu bisa lanjut bull support band, bull market dengan momentum yang besar itu bisa lanjut ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat ternyata secara on-chain cukup banyak orang yang justru mengeluarkan BTC ya, artinya banyak yang bukan mengeluarkan, tapi memasukkannya ke exchange di sini ya, hijau candles di sini. Artinya ada kemungkinan selling pressure ya, makanya kita bisa lihat di sini ya, mulai dari tanggal 4 April mulai masuk Bitcoin di sini dan harga mulai turun ya. Jadi ternyata ya mungkin gara-gara selling pressure yang terbentuk di sini ya. Jadi ini satu pertanda yang sebenarnya nggak terlalu bagus. Nah, semoga saja momentumnya masih cukup kuat untuk bisa kembali lagi ke atas. Nah, untuk detailnya tentunya kita akan lanjut di belakang ya. Untuk sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan kita lanjut lagi ke newsnya, di mana kita bisa lihat Terra Luna lagi-lagi belanja. Tapi uniknya bukan belanja Bitcoin hari ini ya. Dia sekarang belanja AVAX token dan gak main-main sebesar 200 juta US dollars worth of AVAX yang mereka beli. Kenapa mereka beli? Kita langsung bahas di sini ya. Jadi seperti judulnya ya, LFG dan TVL, yaitu adalah organisasi ya, simpelnya adalah Terra Luna ya. Mereka sekarang collectively acquired 200 juta USD worth of AVAX dari Avalanche Foundation ya. 100 juta pertama dibeli dengan USD ya, dan ini dilakukan secara OTC according dari Avalanche di sini ya. Dan ini tentunya adalah satu movement yang sesuai dengan pembicaraan Do Kwon kemarin. Buat kalian yang belum nonton mengenai update gue tentang Luna, boleh coba ditonton ya, dimana gue jelasin di situ Do Kwon berencana untuk USD ini bisa diterima lebih universal ya, bukan hanya di Terra ekosistem saja, tapi di ekosistem lain-lain. Salah satunya uniknya dia bilang yaitu adalah di AVAX. Nah, jadi Do Kwon gak asal ngomong, dia beneran melakukan apa yang dia katakan di di berita-berita yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga 100 jutanya lagi ini swap ya, swap dari Luna ke AVAX. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh kedua belah ekosistem ya, untuk ekosistem mereka jadi lebih tersambungkan ya. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat The Avalanche Foundation ya, atau simpelnya adalah AVAX, sekarang menghold 100 juta USD worth of USD dan 100 juta Luna ya, atau lebih tepatnya ini 100 juta USD worth of Luna ya. Jadi artinya sekarang mereka sudah saling memegang aset dari ya pihak yang lain gitu ya. Nah, jadi artinya apa kalau kita lihat di sini, sepertinya mereka berencana untuk partnership yang cukup panjang antara Luna dengan AVAX ya. Nah, bahkan di sini kita bisa lihat ini adalah statement dari Avalanche presiden, yaitu John Woo. Dia mengatakan bahwa AVAX is an excellent reserve asset to complement Bitcoin in LFG Treasury ya. Jadi ini menjadi satu aset layer 1 kedua yang masuk ke Treasury dari Luna ya. Nah, kita bisa lihat lagi ini adalah dibilang ini
just the beginning for these communities together gitu. Dia bilang ini tujuannya adalah untuk sekali lagi membuat kolaborasi yang besar antara Avex dengan Luna. Ya, jadi baiknya ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Do Kwon di beberapa news sebelumnya, ya. Dan bahkan di sini kita lihat Emin Gun Sirer pun sepertinya menunjukkan bahwa ya memang mereka berencana untuk partnership, ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu cara yang terbaik untuk supaya dua ekosistem ini bisa berkembang dengan luar biasa besar dengan kerjasama, ya. Dimana sebelumnya lebih cenderung ke ya sudah masing-masing dan masing-masing saling bersaing, ya. Nah, di sini dengan ada kerjasama seperti ini, maka dua-duanya, Luna maupun Avex, bisa meningkat secara bersamaan. Oke, dan balik lagi ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin kemarin itu spinning top, ya, walaupun bullish tapi still spinning top. Ini menunjukkan bahwa ada kegalauan di market, bingung mau lanjut lagi turun atau mau naik, ya. Nah, jadinya untuk sekarang kita bisa lihat bahwa ya harga Bitcoin masih cenderung ya kalau kita lihat di 4 hourly-nya sideways dengan sangat jelas. Nah, untuk buy limit seperti apa? Nanti kita akan bahas belakang ya. Untuk sekarang yang menjadi PR dulu, PR terbesar bagi Bitcoin adalah weekly close di atas dari angka 43.796. Karena baik lagi ini adalah bull support band. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita lihat saat Bitcoin bisa mempertahankan bull support band seperti di sini, ya, lalu seperti di sini, ya. Saat dia bisa mempertahankan bull support band sebagai support, Bitcoin biasanya akan menemukan new all-time high. Nah, tapi vice versa, apabila Bitcoin gagal seperti di sini, lalu seperti di mana lagi? Seperti di sini, ya, gagal mempertahankan bull support band, itu akan jebol ke bawah, ya, atau breakdown. Nah, tentunya kalau sampai ini breakdown, ya siap-siap bisa ketemu lagi angka 30 ribuan, ya, angka 30 ribuan, gagal lagi bisa ketemu 20 ribu, which is bad, ya. Crypto winter kalau sudah nembus dari situ, ya. Nah, jadi tentunya ini menjadi beberapa hari yang cukup menentukan bagi Bitcoin. Apabila Bitcoin berhasil bisa close di atas dari bull support band, chance-nya masih lumayan besar untuk Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas dan menemukan new all-time high. Tapi kalau sampai jebol ke bawah, siap-siap kita bisa mengunjungi daerah 30 ribuan lagi. Atau ya minimal 35 ribuan, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kalau untuk buy limit, ada dua posisi, ya. Yang pertama adalah untuk kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di MA50 di daily, yaitu 41.807 dolar. Itu untuk yang konservatif. Nah, untuk kalian yang lebih agresif, ya, atau mungkin lebih tepatnya medium risk lah. Untuk agresif, udah jangan dulu deh, karena masih terlalu banyak resisten di atas. Nah, buat kalian yang masuknya lebih ke medium risk, bisa pertimbangkan MA200 di 4 hourly chart, yang ada di angka 42.655. Ya, jadi gue ulangi lagi, untuk kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di angka 42.655, dan buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di 41.807 dolar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Cardano. Kita bisa lihat kemarin Cardano perlawanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan BTC. Ya, seperti yang tadi gue bilang ya, altcoin seperti mendapatkan nafas yang lebih besar dibandingkan dengan BTC. Ya, artinya BTC dominance intinya lagi turun. Ya. Nah, untuk Cardano kita bisa lihat momentumnya cukup bagus, tetapi dengan sangat-sangat jelas sekali dia ketahan oleh angka 1 dolar lebih 95. $1 lebih 9 sen. Atau mungkin kalau mau dibuletin 1 dolar lebih 10 sen di sini. Ya, di mana dia berusaha untuk tembus tetapi ke reject. Nah, jadi tentunya dengan sangat jelas yang menjadi PR besar bagi Cardano selanjutnya adalah menembus ya, resisten ini, ya, 1 dolar lebih 10 sen. Di waktu bersamaan, kalau bisa langsung tembus MA20 juga yang ada di angka 1 dolar lebih 11 sen, ya. Jadi itu dua PR untuk Cardano, ya. Nah, selanjutnya untuk buy limit. Untuk buy limit, lagi-lagi buat kalian yang konservatif, bisa pertimbangkan di 1 dolar lebih kalau dibuatin 1 dolar lebih 3 sen ya, biar lebih gampang ya. Nah, itu buat kalian yang konservatif. Nah, buat kalian yang lebih masuknya ke medium risk dan masuknya lebih ke ke agresif ya. Gua lihat sih dari kondisi sekarang jangan dipaksain ya. Karena pada faktanya kita bisa lihat MA200 juga masih cukup di bawah. Kalau kita mau paksain beli di sekarang ya beli di resisten, which is no good ya. Maka dari itu buat yang agresif dan yang yang medium risk, gue sarankan untuk sama-sama ke daerah 1 dolar lebih 3 sen. Ya, jadi untuk Cardano sekali lagi gue ulangi,
buy limitnya kurang lebih sama semua, yaitu di $1 lebih 3 sen ya. Dan baik lagi penekanannya adalah ke PR Cardano ya. PR-nya adalah menembus daerah $1.10 plus close daily juga di atas dari $1 lebih 11 sen di atas MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Solana. Kita bisa lihat bahwa Solana terpantul dengan sangat jelas oleh MA20 di daily. Ya, kemarin buat yang sudah pasang di daerah situ berarti sudah profit tentunya ya. Berarti kalau di daerah sini tuh kemarin masuknya lebih ke ini ya, kayaknya lebih masuknya ke antara konservatif atau medium risk. Ya, jadi buat kalian yang sudah masuk di sini tentunya berapa ya sekarang? Not that bad sebenarnya ya, dalam kondisi sekarang itu lumayan, sekitar 10%-an ya. That's good. Nah, jadi untuk sekarang untuk buy limit kurang lebih sedikit berubah nih ya, sedikit berubah. Untuk kalian yang agresif bisa pertimbangkan di daerah $117 karena kemarin dia berhasil close juga daily di atas dari 117. That's good. Ya, that's good. Nah, jadi untuk agresif gue ulangi lagi di daerah $117 lebih 66 sen. Untuk kain yang lebih masuknya ke medium risk ya dan konservatif itu mungkin bisa pertimbangkan di daerah MA20 lagi. Di mana sekarang berubah ya. Kemarin itu di daerah $111, sekarang di $112. Jadi ada peningkatan sekitar $1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini adalah satu movement yang sangat baik dari Solana di mana yang lain rata-rata MA20-nya sudah jebol ya. Di sini sudah jebol. BTC juga sudah jebol dari kapan-kapan ya. Untuk Solana, MA20-nya masih kuat sebagai support ya. Jadi ini satu hal yang bagus. Dan yang lebih bagus lagi juga apa? Kemarin bukan cuma mantul di 20, tapi daily close-nya di atas dari $117 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, ini adalah MA50 ya. Jadi kemarin dia ada confluence juga terpantul di daerah MA50 di weekly. Ya, jadi ini tentunya pertanda lagi bahwa mungkin ya secara momentum Solana masih cukup kuat ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan buy limitnya seperti yang tadi gue sudah omongin. Gue ulangi ya, untuk yang agresif di $117, untuk yang konservatif dan medium risk bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di $112 atau kalau mau dibuletin di $113 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat dia kemarin retest daerah $1 lebih 28 sen. Berarti bagi kalian yang sudah pasang posisi di situ harusnya sudah kena ya. Karena kemarin posisi terendahnya itu sampai di 1.277 ya, berarti di bawah dari sini ya. Nah, untuk sekarang yang menjadi PR besarnya adalah MA20. Apakah MA20 ini menjadi tukang pukul atau tidak? Kalau sampai dia dipukul oleh MA20 dan lanjut lagi breakdown, apalagi sampai daily close di bawah dari $1.28, itu tentunya menjadi satu pertanda buruk bagi Phantom. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat bentuk kemarin ya, candle kemarin walaupun nggak separah BTC, kalau BTC kan jelas ini adalah bullish spinning top. Untuk Phantom, badannya masih lebih gendut. Ya, jadi arguably masih spinning top, tapi nggak sampai separah BTC. Ya. Nah, jadi untuk sekarang, PR terbesarnya sekali lagi gue ulangi adalah menaklukkan MA20 dulu ya, atau jangan ngomong naklukin deh, lebih tepatnya jangan sampai dipukul oleh MA20. Itu PR untuk Phantom ya. Dan untuk buy limit kurang lebih masih di daerah yang sama, untuk di daerah $1 lebih 28 sen yaitu untuk masuknya konservatif tentunya ya. Dan andaikan sampai dia nggak kuat melawan MA20 di daily, semoga saja ya daerah $1 lebih 28 sen ini nggak akan jebol ya. Semoga saja dia bisa terus bertahan ya. Bertahan nunggu BTC rally baru dia lanjut lagi ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Untuk buy limit sekali lagi gue ulangi di daerah $1 lebih 28 sen. Oke, dan selanjutnya BNB. Kita bisa lihat dia ternyata menyelesaikan PR-nya ya. PR-nya kemarin untuk BNB kita bilang adalah kembali lagi reclaim MA20 ya. Kita sih waktu itu nggak terlalu muluk-muluk, nggak usah mikirin dulu 433. Tetapi BNB berkata lain ya, dia kembali lagi reclaim daerah 433. Luar biasa jujurnya ya. Gua pikir nggak akan sekuat itu. Tetapi ternyata kita bisa lihat ya BNB berkata lain. Nah, jadi untuk sekarang sedikit perubahan ya untuk kalian yang masuknya lebih ke masuknya lebih ke agresif ya, bisa pertimbangkan daerah 433. Di mana kalau kita lihat di 4 hourly chart juga itu masuknya tetap agresif ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat MA20 dan 50 masih jadi resisten di atas ini ya. Maka gue ulangi lagi untuk kalian yang masuk di 433 itu masuknya ke agresif ya.
Nah, untuk kalian yang masuknya lebih ke medium risk dan konservatif, hari ini di tempat yang sama, yaitu di MA20 di daily, di angka $426 lebih 6 sen. Ya, jadi gue ulangi lagi, untuk kalian yang medium risk dan konservatif bisa pertimbangkan di daerah $426, 426,6 ya. Nah, untuk kalian yang agresif seperti biasa di 433,6. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan andaikan sampai BNB bisa menahan harga nggak turun lagi atau nggak jebol dari 433 dan bisa menaklukkan MA20 dan 50 di 4 hourly chart, ini merupakan pertanda yang baik untuk BNB bisa lanjut lagi ke atas ya. Tapi baik lagi ya. Untuk bisa sampai menemukan new all time highs dan menemukan momentum yang bisa parabolik, tetap butuh BTC untuk bullish. Jadi nggak pernah sepanjang masa gitu ya BTC crypto winter, tapi ada alts yang wah bull market sendiri. Nggak ada yang terjadi seperti itu. Selalu biasanya ikut yang ketarik. Jadi balik lagi, walaupun sekarang BNB secara TA cukup baik, kuncinya tetap ada di BTC. Apakah BTC bisa close weekly di atas 1000 support band dan bisa lanjut lagi ke atas sini ya. Selama Bitcoin masih di atas dari bull support band, alts bisa flourish. Tapi kalau sampai BTC mulai di bawah lagi bull support band, ya siap-siap alts juga akan ikutan kebanting. Bahkan, historically speaking, lebih banyak yang kebanting lebih parah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan lanjut ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat walaupun ada momentum ke atas, tetapi dengan sangat jelas resistennya masih kuat menunggu di atas. Jadi kondisinya sedikit mirip seperti Cardano ya, di mana dia ada momentum tetapi masih ketahan oleh resisten dengan sangat jelas. Nah, jadi PR-nya untuk Matic tentunya adalah menaklukkan MA50 dan daerah $1 lebih 53 sen ya sebagai satu resisten. Andaikan dia bisa daily close di atas dari sini ya, itu pertanda yang sangat baik untuk Matic. Nah, tapi untuk Matic secara buy limit sekarang masih lebih ke wait and see, sama seperti kemarin ya, karena kita bisa lihat nggak ada support yang super kuat untuk Matic. Untuk di 4 hourly chart pun kita bisa lihat MA200 sudah di atas alias sudah jebol ke bawah kemarin ya. Jadi ya baik lagi, secara technical analysis Matic masih nggak terlalu bagus, atau ya pada faktanya nggak bagus gitu ya. Nah, jadi gue ulangi lagi, untuk PR dari Matic adalah daily close di atas dari MA50 yang ada di $1 lebih 53 sen, dan juga di waktu bersamaan ada resisten struktur yaitu di $1.53 juga. Jadi tentunya ini menjadi satu daerah yang cukup penting ya, $1.53. Kalau sampai dia berhasil close di atas dari situ, ada kemungkinan Matic bisa kembali lagi reversal ya. Nah, tetapi kalau sampai gagal dan ke-reject, ada kemungkinan besar dia akan mencari lagi struktur selanjutnya ya. Bisa saja di daerah sini ya, tapi mungkin terlalu tipis. Jadi kalau gue pribadi sih targetin aja sampai di $1.35 kalau sampai dia ke-reject ya. Jadi untuk buy limit mungkin bisa pertimbangkan di sini, tapi baik lagi masih jauh juga. Jadi ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah Matic bisa menaklukkan daerah sini ya, daerah resisten di $1.53 atau tidak. Oke, dan selanjutnya Luna. Kita bisa lihat bahwa Luna akhirnya mulai terkoreksi lagi ya. Tapi kalau kita lihat overall, secara struktur masih sangat baik ya. Di mana dia masih mempertahankan struktur higher low di sini ya, yang terbentuk pada tanggal 31 dan 1 April. Di mana dia masih merespek daerah sini. Kemarin sempat nge-weak MA20 juga, tetapi daily close-nya masih di atas dari sini. Ya, artinya menunjukkan bahwa balik lagi momentum Luna memang ridiculously good ya, dia masih sangat kuat. Jadi untuk sekarang buy limit kurang lebih nggak terlalu berubah ya, antara di daerah $102 ini ya, atau MA20 yang sekarang ada juga di daerah $102. Jadi baik lagi, ini adalah confluence antara MA20 dan juga struktur support di sini ya. Nah, jadi tentunya apabila Luna bisa mempertahankan harga atau daily close masih bisa terus di atas dari $102, ini menunjukkan bahwa Luna masih siap untuk lanjut lagi ke atas. Tapi still keep in mind, belum pernah ada altcoins yang bisa lanjut terus bull market parabolic sendirian saat Bitcoin winter gitu ya, crypto winter. Kalau Bitcoin crypto winter, semua coins ya, semua alternative coins itu sepanjang sejarah ikutan ketarik. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai walaupun kondisi Luna sekarang bagus banget secara TA ya, jangan sampai terlalu overconfident dan terlalu banyak kesannya terlalu all in di satu titik tertentu. Ya, jadi pastikan lebih baik
bermain averaging saja, waktunya TP, waktunya ya ambil posisi ya. Jadi untuk buy limit kurang lebih seperti yang kemarin ya, sama di daerah $102. Dan kalau kita lihat untuk weekly-nya, Luna masih sangat-sangat kuat ya, masih sangat-sangat kuat. Jadi ya tentunya kita berharap Luna bisa terus kuat seperti ini dan BTC bisa cepat-cepat pulih ya, bisa cepat-cepat pulih lagi sehingga Luna bisa parabolic move yang gak kira-kira ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.